Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Amalia. Saya akan menjelaskan materi mengenai aljabar. Aljabar merupakan suatu materi matematika SMP kelas 7 semester 1. Oke, untuk subbab-subbab yang akan kita bahas dalam materi aljabar ini ada 6 subbab ya teman-teman, dan 6. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan unsur aljabar. Yang kedua yaitu bentuk dan jenis suku aljabar. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Dan yang keempat adalah perkalian dan pembagian aljabar. Yang kelima adalah operasi pecahan aljabar. Yang keenam adalah penerapan konsep aljabar. Untuk video pada kali ini kita akan membahas 4 sub ya teman-teman, yaitu sub yang pertama pengertian dan unsur aljabar, yang kedua bentuk jenis suku aljabar, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan aljabar, dan yang keempat adalah perkalian dan pembagian suku aljabar. Oke, untuk selanjutnya yang kita bahas pertama adalah pengertian dan unsur aljabar. Untuk subbab yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Pengertian bentuk aljabar. Apa sih itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar merupakan gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Nah, bilangan itu apa? Ya, angka seperti biasa, 2, min 3, 7, 12. Nah, kalau variabel itu huruf seperti A, B, X, Y, ini variabel ya namanya. Jadi 2A. Ini kan gabungan dari angka dan juga variabel. Nah, ini disebut bentuk aljabar. Terus ini juga 3M plus 4. 3-nya angka, M-nya variabel ya kan. Terus dihubungkan dengan operasi hitung. Jadi bentuk-bentuk yang tertera ini merupakan bentuk aljabar. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Untuk unsur yang pertama yaitu variabel. Apa sih itu variabel? Variabel merupakan lambang yang dinyatakan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Terserah mau dilambangkan apa. Kenapa kok dilambangkan? Karena belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya apa sih variabel? Contohnya banyaknya apel dalam satu karung. Nah, dalam satu karung kan kita tidak tahu banyaknya apel berapa. Makanya itu dilambangkan dengan variabel. Karena isinya dalam satu karung itu apelnya belum tentu, belum jelas gitu ya. Jadi variabel itu melambangkan sesuatu yang nilainya belum jelas diketahui. Untuk yang kedua, unsur yang kedua yaitu konstanta. Konstanta, apa sih itu konstanta? Konstanta merupakan bilangan yang tidak dikalikan dengan suatu variabel. Ini seperti bilangan pada umumnya ya, seperti 3, 4, 6, 5 ya, seperti angka seperti biasa. Jadi konstanta itu adalah bilangan biasa atau angka gitu ya. Kemudian kalau unsur yang ketiga yang merupakan koefisien. Koefisien merupakan bilangan pada bentuk aljabar yang dikalikan dengan suatu variabel. Contohnya ini ya koefisien. Nah, ini kan ada 7x min 5y plus 2. Nah, 7 itu merupakan koefisien. Kenapa kok koefisien? Karena dikalikan dengan variabel 7x. Nah, 7 kali x atau 7x gitu kan. Bacanya kan 7x. Nah, 7 itu koefisien, x-nya variabel. Min 5y. Min 5-nya itu koefisien, y-nya itu variabel. Dan 2 itu konstanta. Nah, kalau konstanta itu selalu berdiri sendiri atau jomblo ya, tidak punya pasangan. Tapi kalau koefisien itu selalu bersama dengan variabel seperti ini 7x atau mungkin nanti 5k, 2b dan seterusnya. Jadi kalau koefisien itu selalu berpasangan dengan variabel gitu ya. Kalau yang sendiri itu namanya konstanta. Untuk unsur yang keempat yaitu suku. Suku itu apa sih? Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, ini kita lihat contohnya suku ya. Bentuk-bentuk suku. Nih, bentuk-bentuk suku. Seperti ini ya. Ini ada 7x min 5y plus 2. Nah, ini tuh kan ada 3 ya. Ada 3 suku. Jadi 7x itu satu suku. Min 5y itu satu suku sendiri. 2 itu satu suku sendiri gitu ya. Jadi dalam satu bentuk aljabar ini ada berapa suku? 3 ya. Ini 1,
2, 3. Jadi ada 3 suku dalam sini ya. Kenapa kok bisa dikatakan 3 suku? Karena ini dipisahkan sama operasi ini loh. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Operasinya negatif dan juga positif. Untuk suku, bentuk-bentuk suku itu ada 3. Yang pertama suku tunggal. Suku tunggal itu suku yang terdiri dari satu suku. Nah, atau bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku ya. Ini misalnya nih 4A. Nah, ini kan hanya ada satu suku. 6AB kuadrat. Hanya ada satu suku. Soalnya tidak ada batas atau tidak ada operasi penjumlahan yang memisahkan gitu. Ini juga min 5 A kuadrat BC pangkat 3. Nah, ini kan juga satu suku. Soalnya tidak ada tanda pemisah, tanda plus atau tanda min gitu ya. Jadi ini satu suku atau suku tunggal. Yang kedua yaitu suku 2 atau binom. Ini contohnya ini, 7P kuadrat min 10P. Nah, ini 7P kuadrat satu suku sendiri, dipisahkan dengan tanda ini, operasi negatif atau min, terus 10P. Jadi 7P kuadrat min 10P. Ini ada 2 suku. Untuk yang ketiga, yaitu suku banyak atau polinom. Jadi, terdiri dari lebih 2 suku. Ini ada 3 suku ya, 2A, 5AB, dan 4C. Kalau ini P pangkat 3, 2P kuadrat, 7P, dan 8. Ini ada 4 suku ya. Yang selanjutnya ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 9X pangkat 3 ini. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku yang terakhir ini. Jadi suku banyak atau polinom itu suku yang banyaknya itu lebih dari 2 gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis suku. Yang pertama ada suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel beserta pangkat variabelnya yang sama. Kemudian ada juga suku tak sejenis. Suku tak sejenis itu apa? Suku yang mempunyai variabel beserta pangkat variabelnya tidak sama. Jadi kalau sejenis itu pangkat dan variabelnya sama, kalau tak sejenis itu pangkat dan variabelnya tidak sama. Nah, lihat contohnya ya. Nih contohnya. Nih. Nah, ini sukunya contohnya ini A, 3A, min 15A. Nah, ini kan jenis sukunya suku sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel yang sama yaitu A. Kemudian contoh yang kedua, 6X kuadrat Y, XY pangkat 3. Nah, ini namanya suku tidak sejenis. Kenapa kok namanya suku tidak sejenis? Karena meskipun variabelnya sama, yaitu X dan Y, sama ya, sama-sama punya X dan Y, tapi pangkat variabelnya tidak sama. Coba lihat, ini X-nya tuh pangkat 2 ya, X kuadrat. Yang ini, X-nya pangkat 1. Yang ini, X-nya pangkat 1. Y-nya juga gitu. Ini Y-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, ini Y-nya pangkat 3. Jadi pangkatnya itu semuanya nggak ada yang sama. Makanya itu dikatakan suku yang tidak sejenis gitu ya. Tahu ya bedanya suku sejenis dan tak sejenis? Untuk selanjutnya, operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis. Nih contohnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 3A ditambah 5B ditambah 3C ditambah 2A ditambah 7C min 3B. Coba diselesaikan ya. Nih. Nah, pertama-tama kita kelompokkan yang sama-sama punya variabel sejenis. Variabel sejenis atau suku sejenis, jadi yang sama-sama punya variabel yang sama ini ya. Ini 3A sama 2A, sama kan? Terus 5B sama, yang punya B adalah enggak ini? 3B, sama jadikan 1. Kemudian 3C sama ini, plus 7C, jadikan 1. Kemudian, ini kan sudah dikelompokkan ke suku sejenisnya. Tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Jadi 5A. 5B dikurangi 3B. 5 dikurangi 3, 2. Berarti 2B. 3C ditambah 7C. 3 tambah 7, 10 ya. Jadi 10C. Gitu. Selanjutnya, ini ada latihan soal mengenai operasi penjumlahan itu tadi ya. Jumlahkan 3A ditambah 5B ditambah 7C dengan 4B ditambah 5A ditambah 3C. Jumlahkan. Gimana sih caranya? Caranya sama kayak tadi. Bisa dengan pengelompokan. Jadi kita samakan atau kita dekatkan
yang yang memiliki variabel yang sama. Kayak ini, 3A dekatnya sama 5A, kan sama punya A ya. Kemudian 5B dengan 4B, nih 5B dengan 4B. Kemudian 7C dengan 3C samakan. Kemudian langsung kita jumlahnya kan kayak tadi. Jadi ketemu 8A plus 9B plus 10C. Ada cara lain, cara 2 itu dengan menyusun ke bawah. Kayak gini ya teman-teman. Jadi disusun 3A plus 5B plus 7C. Ini tadi kan urutannya nggak sama ya. Jadi 5-nya pindah ke sini. Jadi 5-nya di depan. 5A ditambah 4B ditambah 7C. Nah ini kan udah urut ya, udah A sama A, B sama B, C sama C. Tinggal kita jumlahkan deh. 7 tambah 3, 10. 10C, 5 tambah 4, 9B. 3 tambah 5, 8, 8A. Udah ketemu. Jadi gitu ya, ada 2 cara. Terserah nanti teman-teman pilih cara yang mana yang paling mudah. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal tetap ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Sekarang tadi kan udah penjumlahan ya, sekarang kita ganti pengurangan. Ada kurangnya gitu ya. Kurangkanlah 2A plus 5B min 3C dengan A plus 3B plus 2C. Jadi ini di 2A ini plus 5B min 3C ini dikurangi dengan ini ya. Caranya gimana sih? Nah, cara satu tetap dikelompokkan. Tapi yang harus dibedakan, kalau penjumlahan tadi kan langsung bisa kita kelompokkan ya, yang punya variabel sejenis. Kalau yang ini harus kita keluarkan dulu dari kurungnya. Ini kan 2A plus 5B min 3C ya. Ini dikurangi A plus 3B plus 2C. Ini harus dikeluarkan semua dari kurungnya. Ini tetap ya. Yang sini 2A plus 5B min 3C. Nah ini negatif kali A min A. Negatif dikali 3B min 3B. Negatif dikali 2C min 2C. Jadi harus dikeluarkan kayak gini. Kalau ini negatif jadi ya min A min 3B min 2C. Kayak gini ya. Kemudian baru kita dekatkan variabel sejenis. 2A dengan min A. 2A min A. 5B dengan apa? Min 3B, 5B min 3B, min 3C min 2C, ini min 3C dikurangi 2C. Oke, langsung kita jumlahkan. Nih, kalau bisa kita kelompokkan gini, A-nya di luar ya, berarti 2 dikurangi 1, berarti A, ini ya. 5B dikurangi 3B, 5 kurangi 3, 2. 5 dikurangi 3, 2B ya. Min 3C dikurangi min 2C, min 3, min 2, min 5 kan, min 5C. Jadi hasilnya A plus 2B min 5C. Untuk cara kedua sama, susun ke bawah tadi seperti tadi kita susun. Nih, kita langsung min 3 dikurangi 2C, berarti min 3 min 2 min 5 ya. 5 dikurangi 3 2B. 2A dikurangi A gitu. Jadi sama caranya, tergantung teman-teman pilih cara yang mana. Harus teliti ya kalau pengurangan. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar nih. Yang pertama yaitu perkalian suku tunggal. Nih, perkalian suku tunggal itu A dikali B sama dengan AB. B dikali A sama dengan A kali B sama dengan AB. Jadi sifatnya komutatif ya. Jadi kalau perkalian suku tunggal itu dibolak-balik sama, misalkan 3 kali 4 sama dengan 12 kan. Kalau 4 kali 3, 12 juga. Jadi kalau perkalian suku tunggal itu dibolak-balik sama aja gitu ya. Contohnya ini, sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. A dikali 7 dikali B. A ya, berarti A dikali 7 kali B. Berarti 7-nya di luar dikali A dikali B. Jadi 7A B gitu ya, kali B kan AB. Yang B 5 dikali Y dikali min 2X dikali Y, berarti 5 dikali Y dikali nih, berarti 5 dikali Y dikali min 2X dikali Y. Sederhanakan yang angkanya dulu, 5 dikali min 2. Kemudian ini variabelnya apa? X sama Y sama Y, Y-nya 2 ya, berarti kali X kali Y gitu. Jadi 5 kali min 2 min 10. X-nya kan 1, berarti X, Y kali Y pangkat 2. Jadi min 10 XY kuadrat. Kalian juga gitu. Sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. Min 6 dikali 4P dikali min 2X dikali 3PX. Min 6 dikali, ini ya, berarti yang dikalikan dulu apanya? Yang angkanya, diingat-ingat ya, berarti dikalikan dulu angka-angkanya, baru variabelnya. Ini hanya kan ada min 6 ya,
ada min 6, ada 4, ada min 2, ada 3. Kalikan semua, min 6 kali 4 kali min 2 kali 3. Kemudian variabelnya, ini ada P dikali X dikali PX gitu ya. Berarti ada P, ada X dikali PX. Jadinya P-nya kan ada 2, X-nya ada 2. Jadi ini kalau dikalikan 6 kali 4 kali 2 kali min 6 kali 4 kali min 2 kali 3 itu hasilnya 144. P kali P kuadrat kali X kuadrat. Ini 144 P kuadrat X kuadrat. Yang B ini juga sama caranya. Tinggal dikalikan. Untuk selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Yang kedua yaitu perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Jadi ada 2 suku, tadi kan suku tunggal ya. Nah, ini berlakunya kayak gini. Jadi kalau ada X dalam kurung dikali X plus K, jadinya X kali X kuadrat, X kali K, KX gitu. Kalau banyak, kalau ada 3 suku yang di dalam kurung, jadi ya X kali X kali Y, X kali X kuadrat ya, X kali Y, XY, X kali K, KX gitu. Caranya gitu. Jadi satu-satu pengaliannya ya. Nah, jabarkan, contohnya ini, jabarkan bentuk-bentuk berikut. Nah, ini ya. Yang pertama, X dikali 3X plus 5. Jadi, X-nya dikali 3X, kemudian X-nya juga dikali 5. Jadi, X kali 3X, 3X kuadrat, X kali 5, 5X. Yang kedua, 2X dikali 4X kuadrat min 3Y. Jadi, satu-satu juga. 2X kali 4X kuadrat, 2 dikali 4 berapa? 8 ya. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. Jadi, 8X pangkat 3. 2X dikali min 3Y. 2 dikali min 3, min 6. X dikali Y. Berarti XY. Jadi, min 6XY. Gitu ya, caranya sama, ini juga kayak gitu. X kali 3X, kemudian nanti X kali Y, X kali 5. Nanti hasilnya ini 3X kuadrat plus XY plus 5X, dan seterusnya. Jadi, satu-satu ya, dikalikan semuanya ya. Untuk selanjutnya, yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Tadi kan kita udah belajar perkalian suku tunggal. Kemudian perkalian suku tunggal dengan suku 2 gitu ya. Sekarang kita perkalian suku 2 dengan suku 2. Gimana sih? Kita lihat ya. Nah, kayak gini. X tambah P, X kali Q. Nah, ini perkalian dari X tambah P dikali X tambah Q. Nah, ini kan jadi satu-satu pengalinya. Jadi X dikali X yang pertama, kemudiannya X dikali Q, kemudian P dikali X yang ketiga, yang keempat P dikali Q. Jadi kayak gini ya, diingat-ingat ya polanya. Kalau X dikali X, X kuadrat. X dikali Q, XQ ya, kayak gini ya. Kemudian P kali X yaitu PX, P kali Q, PX. Kemudian kita jumlahkan yang variabelnya yang sama. Ini X kuadrat kan nggak ada yang sama ya, berarti tetap X kuadrat. Ini sama, ini kan X Q, X dan PX ya, sama-sama punya variabel X. Jadi kita jumlahkan P tambah Q, X gitu. Kemudian ini PX. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soalnya. Kita pahami contoh soalnya ini, oke? Jabarkan bentuk perkalian dua suku berikut ini. Nih ya, X tambah 3 dikali X min 2. Kemudian yang B itu. Nah, ingat ya teman-teman, kalau dalam perkalian itu ada sifat eksponensial. Dimana kalau A dipangkatkan M dikali A pangkat N. Nah, ini kan basisnya sama ya, yaitu A dan A. Jadi angkanya sama, yang beda pangkatnya. Nah, ada perkalian yang basisnya sama, itu pangkatnya itu dijumlahkan aja. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi 2-nya tetap ya, berarti pangkatnya tinggal jumlahkan. 3 tambah 4 adalah 7 gitu ya. Berarti 2 pangkat 7 ini juga kayak gitu. Nah, ini coba kita kerjakan ya biar lebih paham. Nah, ini X tambah 3 dikali X min 2. Ini kayak gitu. Kan yang pertama nih ya, X kali X. X kali X berarti X kuadrat. X dikali min 2 min 2X. 3 dikali X, 3X. 3 kali min 2 min 6. Jadi ini kan punya variabelnya sama ya. Ini X ini. Nah, tinggal kita kelompokkan atau kita kurangkan. Ini kan min 2 sama 3. Berarti min 2 ditambah 3, 1. Jadi X aja. Jadi hasilnya X kuadrat plus X min 6. Yang selanjutnya,
yang ini. Nah, ini yang menggunakan eksponensial nih. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, ini sifat eksponensial ini. Yang kedua soalnya ini 2x kuadrat minus 10x dikali x kuadrat plus 3x. Nah, 2x kuadrat ini dikali x kuadrat. Nah, x kuadrat kan ini sama-sama punya x ya, berarti pastinya udah sama. Tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini kan pangkatnya 2, ini juga 2. 2 tambah 2, 4. Jadi x-nya pangkatnya 4. Jadi 2x pangkat 4. Kemudian 2x kuadrat dikali 3x. 2 kali 3, 6. X kuadrat. Nah, x-nya kuadrat kan pangkat 2 ya. Ini x-nya pangkat 1. Berarti 2 ditambah 1 berarti pangkat 3, x-nya pangkat 3. Jadi 2x kuadrat dikali 3x itu 6x pangkat 3. Kemudian ini juga kayak gitu. Minus 10x dikali x kuadrat. Minus 10x dikali x kuadrat. X-nya ini kan pangkat 1. X kuadrat pangkat 2 ya. Berarti 1 ditambah 2, 3. Jadi minus 10x pangkat 3. Terus kemudian minus 10x dikali 3x. Berarti minus 10 kali 3, min 30 ya. X kali x, x kuadrat. Kemudian tinggal kita sederhanakan. 2x pangkat 4 tetap ya. Kemudian 6x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 3. Nah, kan sama kan variabelnya x pangkat 3, x pangkat 3 kan. Jadi dikurangkan 6 dikurangi 10 berapa? Min 4 ya. Berarti min 4 x pangkat 3. Ini tetap min 30x kuadrat.